Pintu teater 1 susah dibuka. Bagi penonton yang membawa linggis, harap membantu petugas. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya dan terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat selalu ya, dan senantiasa rezekinya berlimpah. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film sains fiksi yang rilis pada tahun 2019 dengan judul The Wandering Earth, yang artinya bumi berkelana. Dalam film ini, yang berkisah tentang bagaimana umat manusia menyelamatkan bumi dari matahari yang semakin membesar dan akan menghancurkan galaksi Bima Sakti. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita intro dulu. Film dimulai dengan memperlihatkan kondisi bumi beberapa tahun terakhir, seperti kebakaran hutan, kekeringan, bahkan sebuah kota hancur, hingga semua orang menyadari suhu matahari meningkat dan ukurannya semakin membesar. Lalu, menurut para ilmuwan, dalam kurun waktu 100 tahun ke depan, matahari akan menelan bumi, hingga seluruh planet dalam tata surya akan hilang ditelannya. Maka dari itu, seluruh umat manusia akhirnya bersatu dan membentuk sebuah pemerintahan global untuk menyelamatkan planet bumi dari kehancuran. Kemudian, pemerintah merencanakan sebuah program untuk menggerakkan bumi ke sistem tata surya yang baru, yakni ke bintang baru yang bernama Proxima Centauri, yang berjarak 4,2 tahun cahaya. Program ini bernama The Wandering Earth Project. Umat manusia akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk membuat 10.000 mesin pendorong yang akan dibangun di permukaan planet. Lalu, setelah itu selama 35 tahun, umat manusia telah membangun stasiun luar angkasa internasional yang berjarak 100 km dari bumi. Nantinya, stasiun ini akan terus berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di bumi untuk memberikan peringatan dalam hal navigasi. Kemudian, masing-masing negara pun mengirimkan astronotnya, termasuk Tiongkok sendiri yang mengirimkan 11 orang astronot dan 709 orang teknisi yang telah lulus dari seleksi. Salah satunya adalah Kapten Liu, astronot yang dikirimkan ke stasiun luar angkasa internasional. Karena istrinya sudah meninggal, Kapten Liu menitipkan putranya yang berumur 4 tahun pada mertuanya, yang bernama Han Xiang. 17 tahun telah berlalu, sejak bumi memulai perjalanannya menjauhi matahari. Suhu planet itu pun turun hingga 70 derajat Celcius. Lalu, dalam berita, disampaikan bahwa kelompok pertama navigasi yang dulunya dikirim ke stasiun antariksa akan segera kembali. Kapten Liu adalah salah satu di antaranya, yang dimana akhirnya dia bisa pensiun dan bisa bertemu dengan keluarganya di bumi. Namun, ada sesuatu yang mengganjal karena sebentar lagi bumi akan melewati orbit Jupiter. Karena untuk melewati tata surya, bumi terpaksa melewati Jupiter untuk memanfaatkan gravitasinya. Dan pastinya, hal itu akan penuh risiko, karena bisa saja menyebabkan tabrakan antara dua planet tersebut. Oleh karena itu, robot AI yang bernama Moss segera mengaktifkan protokol 3 untuk peringatan bencana dan segera melaporkan kondisi tersebut pada pemerintah. Sementara itu, di bumi tepatnya di kota bawah tanah Beijing, Liu Qi, anak dari Kapten Liu, kini sudah menjadi pria remaja yang cerdas. Kehidupan di bawah tanah membuatnya jenuh hingga memutuskan untuk pergi ke permukaan bumi. Lalu dia juga mengajak adiknya yang bernama Han Dodo untuk ikut bersamanya. Karena ia memiliki cita-cita yang sama, namun karena hanya orang-orang tertentu saja yang dapat naik ke permukaan, yaitu para pekerja, ilmuwan, dan petugas keamanan. Karena suhu di atas permukaan bumi sangat dingin dan kadar oksigen yang sangat tipis. Orang-orang yang akan naik harus menggunakan kostum penghangat
Oleh karena itu, Liu Qi mengumpulkan balon tabung penyelamat untuk pengganti biaya sewa kostum, yang akan mereka pakai hanya untuk 1 hari saja. Namun pada saat meminjam kostum tersebut, sayangnya Han Dodo keceplosan atau menyinggung niat Liu Qi untuk tidak mengembalikan kostum tersebut, sehingga membuat Jiji yang mempunyai kostum tersebut marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Liu Qi. Beruntungnya, Liu Qi dapat meledakkan balon penyelamatnya hingga ia berhasil melarikan diri dan menaiki lift untuk bisa sampai ke permukaan yang jaraknya 5 km. Ternyata di tahun ini, suhu permukaan bumi lagi-lagi menurun hingga minus 82 derajat Celcius. Setelah sampai di atas, mereka melihat ibu kota Beijing yang dulunya sangat megah, kini semuanya sudah tertutup lapisan es dan salju. Selain itu, Liu Qi dan Dodo melihat secara langsung benda yang disebut sebagai mesin penggerak bumi. Liu Qi menjelaskan kalau para pekerja bertugas untuk menambang pegunungan untuk mencari bahan bakar. Dan mesin yang dilihat oleh Dodo bukanlah apa-apa jika dibandingkan mesin torsi yang ada di garis khatulistiwa. Tujuan mereka yakni adalah stasiun persediaan yang berjarak kurang lebih 5 km. Setelah itu, Dodo akan dipulangkan kembali ke kota bawah tanah karena memang belum waktunya untuk gadis itu meninggalkan kota bawah tanah. Tiba-tiba, di depan mereka sedang ada razia. Kemudian mereka langsung ditahan di sebuah pos dengan tuduhan pencurian kendaraan dinas dan menggunakan SIM yang bukan miliknya. Lalu mereka dimasukkan ke dalam sel. Pada saat di dalam sel, mereka bertemu dengan pemuda yang bernama Tin, yang dimana pemuda tersebut adalah blasteran Cina dan Australia. Lalu beberapa jam kemudian, Hang Xian, sang kakek datang untuk menjamin kebebasan cucunya dengan membawa sekotak hadiah untuk penjaganya. Namun alih-alih membebaskan Liu Qi dan Dodo, malah Han Xiang yang ditahan karena melakukan suap. Saking marahnya, ia kemudian menghajar Liu Qi karena mengajari adiknya mencuri. Lalu, ketika Liu Qi memukul dinding untuk menghentikan ocehan Tin, seketika dinding itu retak, serta terjadi gempa yang sangat dahsyat. Hal tersebut juga terjadi di kota bawah tanah, sehingga menimbulkan korban jiwa. Bahkan gempa tersebut juga mengakibatkan 3.000 lebih mesin bumi mati. Kemudian, Moss melaporkan kalau kejadian tersebut akibat lonjakan dari gravitasi Jupiter. Sehingga, dalam 30 jam ke depan, bumi dipastikan akan menghantam planet Jupiter. Beberapa waktu kemudian, Hang Xian bersama cucunya dan juga Tin berhasil keluar dari sel tahanannya menggunakan sebuah truk yang diberi nama transporter. Walaupun sudah tua, Hang Xian sangat handal dalam mengendalikan truk tersebut, sehingga mereka semua selamat dari runtuhan tebing es akibat gempa. Lalu, Kapten Liu yang merasa khawatir terhadap keluarganya segera menghubungi Hang Xian. Namun mereka tak sempat bicara banyak, karena Moss memutuskan semua sambungan komunikasi ke bumi demi menjalankan mode hemat daya dan mulai mode hibernasi untuk semua astronot. Lalu, untuk mengatasi mesin-mesin pendorong yang mati, para petugas diperintahkan untuk memperbaikinya maksimal 30 jam ke depan. Karena petugas melihat truk Hang Xian yang tidak membawa muatan, jadi para petugas penyelamat pun memberhentikannya dan memberikan tugas membawa pematik mesin bumi ke daerah Hangzhou yang akan dipimpin oleh Kapten Wang Li. Mereka akan melewati celah tebing yang ada di kota Shanghai. Di sana, Hang Xian menceritakan bagaimana umat manusia di masa lalu yang selalu disibukkan dengan uang dan tidak ada yang memperdulikan matahari. Kemudian kembali lagi ke stasiun luar angkasa. Saat Kapten Liu akan hibernasi, dia mendapatkan pesan dari Moss kalau keluarganya sekarang ada di Shanghai untuk misi penyelamatan. Kapten Liu yang mengetahui hal tersebut langsung menghubungi Wang Li untuk bisa mengantarkan Liu Qi yang berstatus warga sipil ke tempat pengungsian. Namun, karena efek gravitasi Jupiter yang terlalu kuat, membuat jaringan komunikasi terganggu. Dan menurut laporan Moss, gravitasi Jupiter
sudah mulai menarik atmosfer bumi, serta membuat seluruh dataran kembali berguncang. Sangat disayangkan, ketika hal tersebut terjadi, mereka masih berada dalam celah tebing, sehingga menyebabkan truknya terjebak. Wang Li kemudian meminta semuanya meninggalkan truk untuk menyelamatkan diri menggunakan balon pelindung. Namun tidak dengan Wang Li. Dia lebih memilih pematik, karena benda itu adalah satu-satunya harapan umat manusia untuk menghentikan semua bencana yang diakibatkan oleh Jupiter. Setelah gempa berhenti, Wang Li meminta semuanya untuk masuk ke dalam gedung, untuk keluar dari celah tebing. Kemudian mereka semua naik dengan menggunakan tali melewati jalur lift. Tiba-tiba, terjadi retakan di sekitar gedung yang menyebabkan pengait talinya lepas. Beruntung, Liu Qi dan Dodo sudah tiba di atas, tapi sangat disayangkan, satu anggota Wang Li tewas tertimpa lift, serta Hang Xian yang mati di lantai bawah karena kehabisan oksigen. Kemarahan Liu Qi pun sudah tidak terkendali. Dia sangat marah karena sang kapten lebih memilih menyelamatkan pematik daripada rekannya. Akhirnya, di sini Liu Qi memutuskan untuk tidak lagi ikut bersama tim penyelamat.